kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Jadi kalau masih ingat, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron, ya, bisa berdasarkan kulit ataupun orbital, ya. Nah, jadi ada dua cara, yaitu yang kemarin yang berdasarkan kulit dan sekarang yang berdasarkan subkulit atau orbital, ya. Tapi memang yang lebih sering digunakan itu yang berdasarkan orbital, karena di sini lebih spesifik, lebih bisa terlihat bagaimana susunan dari suatu elektronnya. Nah, ini juga sesuai dengan model atom mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Jadi kalau masih ingat, pada mekanika gelombang itu elektron berada dalam suatu atom itu akan tersebar, ya, tidak pasti. Jadi tersebar seperti awan elektron. Nah, tersebarnya ini berada dalam orbital. Nah, ada orbital S, ada orbital P, orbital D, dan F. Nah, bagaimana pengisian elektron dalam orbitalnya? Nah, ini ada 3 aturan yang harus dipahami, yaitu ada asas Aufbau, larangan Pauli, dan asas Hahn. Nah, asas Aufbau ini mengemukakan bahwa pada kondisi normal itu elektron itu akan menempati tempat dengan energi yang terendah terlebih dahulu, ya, baru ke energi yang lebih tinggi. Nah, sehingga untuk memudahkan bisa digambarkan seperti gambar berikut. Nah, ini, ya. Nah, ini jadi yang diisi awal itu yang 1S dulu. Kemudian lihat ini alurnya ke 2S, dari 2S ke 2P, kemudian baru 3S, dan seterusnya. Nah, mengapa satu orbital hanya bisa 2? Ya, karena tadi sesuai dengan asas larangan Pauli, ya. Jadi kalau 3 nanti ada elektron yang mempunyai spin yang sama, ya. Jadi tidak boleh. Sehingga elektron maksimal dalam tiap subkulit itu adalah, nah, untuk orbital S, ya. Nah, ini elektron maksimalnya 2. Kemudian untuk orbital P maksimal 6, orbital D maksimal 10, orbital F maksimal 14. Kalau kemarin kan kita belajar kulit K maksimal itu 2, kulit L 8, M 18, ya, N 32. Nah, kalau di sini itu S tadi, orbital S itu maksimal 2, P 6, D 10, F 14. Nah, ini larangan Pauli tadi bahwa tidak boleh lebih dari 2, ya, elektronnya, karena spinnya ini nanti ada yang sama. Jadi spinnya dalam satu orbital ini hanya bisa ada 2, ya, yang ke atas sama ke bawah. Jadi tidak bisa ada lebih dari 2. Nah, ini aturan Hundnya, ya. Jadi mengukakan bahwa elektron-elektron dalam orbital suatu subkulit cenderung tidak berpasangan. Untuk memperlihatkan distribusi elektronnya, ya, konfigurasi elektron itu ditulis dalam bentuk diagram orbital. Nah, biasanya digambarkan dalam bentuk kotak-kotak, kemudian elektronnya kita gambarkan dengan anak panah. Nah, anak panahnya ini bisa panahnya ke atas atau panahnya ke bawah. Nah, apabila dalam satu kotak itu hanya ada 1, maka anak panahnya harus ditulis ke atas terlebih dahulu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, gambarlah orbital 7N. Nah, berarti kalau 7N jumlah elektronnya 7. Nah, sehingga konfigurasinya 1S2, ini karena S itu maksimalnya 2. Kemudian 2S2, ya, baru 2P3. Jadi kalau kemarin itu kita di kulit bisa langsung dijumlahkan, kalau di sini yang dijumlahkannya itu ini
2 tambah 2 tambah 3 jadi 7 ya, ini jumlah elektronnya. Nah, bagaimana pengisian orbitalnya? Nah, ini kan karena 2 itu penuh jadi satu ke atas, satu ke bawah. Nah, yang menjadi masalah yang di sini 2p3. Nah, apakah harus diisi masing-masing kotak atau kita penuhin dulu salah satunya? Nah, ternyata kalau berdasarkan aturan Hun itu harus diisi masing-masingnya dulu ya. Jadi tidak boleh diisi penuh dulu satu kemudian ada yang kosong, karena itu jadi kurang stabil elektronnya. Nah, bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama atau N, ada bilangan kuantum azimut L, ada bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin atau S. Nah, bilangan kuantum utama N ini disebut juga kulit atom ya, sama dengan yang kemarin, N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bilangan kuantum azimut atau subkulit atom dapat disimpulkan dengan L. Untuk subkulit S, L-nya itu sama dengan 0. Kalau subkulit P, L-nya sama dengan 1. Subkulit D, L-nya sama dengan 2. Subkulit F, L-nya sama dengan 3. Bilangan kuantum magnetik atau M simbolnya ya. Nah, ini kalau L-nya sama dengan 0, yaitu pada subkulit S ya. Nah, ini memiliki satu orbital ya, sehingga M-nya sama dengan 0. Untuk subkulit P, L-nya sama dengan 1, punya 3 orbital. Jadi M-nya itu ada -1, 0, dan 1. Subkulit D mempunyai 5 orbital ya. Ada -2, -1, 0, 1, dan 2. Dan untuk subkulit F ini ada 7 orbital. -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk bilangan kuantum spin ya, ini lambangnya S. Nah, ini menunjukkan rotasi dari elektronnya. Jadi hanya memungkinkan 2, bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sehingga S itu nilainya hanya +1/2 atau -1/2 ya. Nah, ini contoh membuat konfigurasi elektron berdasarkan orbital tadi ya. Nah, kita lihat di sini misalnya H. H itu di sini nomor atomnya 1, berarti S diisi 1. Kemudian He atau helium, nomor atomnya 2, berarti S-nya diisi 2. N tadi nomor atomnya 7 ya, sudah dibahas, berarti 1s2, 2s2, 2p3. Ini dari mana tadi sesuai alur tadi ya. Nah, kemudian Sc nomor atomnya 21. Nah, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 4s2, dan 3d1 ya. Bagaimana cara menentukan bilangan kuantum dari suatu unsur? Nah, sebelum menentukan bilangan kuantum kita harus tahu konfigurasinya dulu ya. Ini contohnya misalnya S16 atau sulfur 16, nomor atomnya 16, berarti elektronnya juga 16. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. Nah, ini tadi kan P maksimal 6 ya. Nah, dalam menentukan bilangan kuantumnya kita hanya melihat ini yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini adalah 3p4. Nah, 3p4 ini, nah ini angka ini yang di depan ini menunjukkan kulit atau sama dengan bilangan kuantum utama. Jadi karena ini 3p4 berarti N-nya atau bilangan kuantum utamanya yaitu 3 ya. Nah, kemudian karena ini subkulitnya di P ya, sehingga L-nya, bilangan kuantum azimutnya tadi, L-nya sama dengan 1 ya.
Kan kalau S tadi 0, P1, D2, F3 ya. Kemudian bagaimana bilangan kuantum M-nya? Nah, M-nya karena tadi L-nya 1, berarti M-nya itu ada -1, 0, dan +1. Nah, kita lihat di gambar diagram orbitalnya. Nah, ini kan tadi 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan kita mengisikan dulu masing-masing kotak ini orbitalnya, baru yang keempat diisi lagi di sini. Sehingga yang keempat ini berada di -1. Maka M-nya sama dengan -1. Kemudian S-nya ya. Tadi karena yang terakhir tadi di -1 itu tadi, yang keempatnya itu ya, tanda panahnya menghadap ke bawah ya, yang ini. Nah, tanda panahnya menghadap ke bawah karena kita harus mengisikan dulu yang ke atas ya, ini yang ke atas baru diisi yang ke bawahnya ya. Sehingga karena tandanya ke bawah berarti S-nya negatif setengah. Jadi 16S ini mempunyai bilangan kuantumnya tadi N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, M sama dengan -1, dan S sama dengan -setengah. Ya, bisa dipahami? Iya, untuk lebih jelasnya nanti minggu depan kita akan membahas lagi. Ya. Untuk tugas hari ini silakan dibuat rangkuman dari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.